Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akramana bil iman wa azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah bencana pandemi corona ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalani segala aktivitas kita, mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini banyak perkara yang harus diketahui oleh umat Islam agar saumnya ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum di bulan Ramadan mengharuskan seluruh umat Islam untuk menghindari hal-hal yang dapat membatalkan dari saum tersebut dan yang dapat membatalkan pahala dari saum tersebut. Jadi di sini ada dua, yang dapat membatalkan saum dan yang dapat membatalkan pahala saum. Insya Allah di kesempatan yang indah ini kita akan sama-sama belajar tentang apa saja hal-hal yang dapat membatalkan dari pahala saum kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin hazuhu min siyamihil ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang melaksanakan saum namun tidak mendapatkan apapun dari saumnya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Ini tentu menjadi sebuah kerugian. Ya, kalau misalnya ada dua orang, yang satu selalu melaksanakan ibadah saumnya dengan baik, melaksanakan amalan-amalannya dengan baik, yang satu lagi justru melaksanakan hal-hal yang dilarang ketika saum, maka ada perbedaan di hadapan Allah. Yang satu akan diterima insya Allah pahalanya, saumnya. Sedangkan yang satu lagi tidak mendapatkan pahala saum. Ya, capeknya sama, kemudian sahurnya juga sama, lamanya puasa sama, laparnya juga sama, lemesnya juga sama, ya, hausnya juga sama. Namun rugi bagi orang yang selalu melaksanakan hal-hal yang dilarang ketika kita sedang melaksanakan saum khususnya. Apa saja perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala saum? Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa khamsu yufatirna shaim. Al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wan nazratu bisyahwati wal yaminul kazibah. Yang artinya ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala saumnya seseorang. Yang pertama yaitu berbohong, menggunjing, adu domba, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. 5 hal ini bisa membatalkan pahala saumnya seseorang, namun tetap saumnya itu sah. Artinya saumnya tidak batal, tetapi pahalanya yang batal. Sia-sia. Sayang sekali kalau misalnya 5 hal ini dilakukan. Yang pertama adalah berbohong. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya bohong adalah kita mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Kita juga pernah memahami bahwa qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebaikan walaupun kebaikan itu adalah pahit. Ya. Karena kejujuran itu sungguh sangat mahal. Makanya di bulan Ramadan ini kita jangan sampai melaksanakan kebohongan. Ya, lebih baik jujur, walaupun dengan jujur itu justru kita mendapatkan sebuah hukuman atau mendapatkan sebuah tekanan. Tetapi insya Allah dengan kejujuran ini akan mendatangkan kebaikan. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaklah kita semua senantiasa berbuat jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, dan yang namanya kebaikan akan mengantarkan seseorang itu pasti ke surga. Kemudian yang kedua yaitu ghibah. Artinya kita membicarakan kejelekan orang lain. Gosip. Nah, kita menggosip. Hati-hati
selama di bulan Ramadan, kalau kita mencoba membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain, walaupun keburukan itu adalah sebuah kenyataan, maka tetap ini menjadi sebuah penghalang diterimanya saum kita. Ya. Kemudian, alhamdulillah, saya tidak menggosip dan saya tidak menggibah, tapi saya hanya mendengarkan dan menonton yang sedang menggosip, sama saja. Ya. Orang yang menggosip dan orang yang mendengarkan sama-sama berdosa. Ya, hati-hati. Maka dari itu, hindarilah bentuk apapun yang namanya membicarakan kejelekan orang lain. Walaupun kejelekan itu adalah suatu hal yang nyata, yang ada. Apalagi kalau kejelekan yang dibuat-buat. Hati-hati. Ya. Yang nyata saja, yang asli saja kejelekannya itu tidak boleh dibicarakan. Tidak boleh diumbar aibnya. Tidak boleh di belakang orang tersebut kemudian kita membicarakan dan menggosipkannya. Hati-hati, tidak boleh. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang dapat menghalangi diterimanya saum kita adalah yaitu namimah. Namimah ini artinya adalah menghasut atau mengadu domba. Ya, dalam artian bukan berarti kita ngaduin kambing, bukan. Ya, mengadu domba di sini maksudnya adalah kita menyebarkan berita, ya, berita hoaks atau berita memfitnah satu orang dengan mengatasnamakan orang lain. Ya, orang yang suka namimah ini dia tidak merasa nyaman kalau misalnya ada dua orang atau dua kelompok yang sedang akur. Bawaannya dia ingin selalu memisahkan. Misalnya kelompok A dengan kelompok B, ya, diadu domba oleh oleh si orang yang melakukan namimah ini, sehingga dua kelompok ini menjadi bentrok, menjadi berantem. Atau dua orang sahabat dipisahkan gara-gara apa? Gara-gara fitnah. Ya, saling memfitnah melalui perantara seseorang yang mengadu dombanya. Ya, ini bisa menyebabkan ditolaknya saum kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, melihat lawan jenis dengan syahwat. Tentunya sebagai manusia normal, kita pasti akan ada perasaan yang istilahnya menimbulkan imajinasi tersendiri ketika melihat lawan jenis menggunakan syahwat. Pandangannya menggunakan syahwat ini bisa membatalkan pahala saum. Maka ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak hak kita untuk lihat, maka lebih baik memalingkan pandangan atau menundukkan pandangan. Ya, kalau misalnya kita melihat hal-hal tersebut, misalnya laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik atau melihat perempuan yang tidak berjilbab, ada timbul hasrat, ya, ada ampere yang naik dalam dirinya, maka itu sudah menjadi pandangan yang mengandung syahwat. Atau perempuan melihat laki-laki jelalatan yang tampan, yang putih dan sebagainya, ini juga sama, ya. Maka hati-hati, jangan sampai mata ini menjadi sumber tertolaknya pahala saum kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, supaya di bulan Ramadan ini khususnya kita minimalisir acara tontonan di televisi, ya. Kita pun di YouTube, di handphone, di medsos, ya, batasi, kemudian harus bisa memilih-milih mana yang berhak kita lihat dan mana yang tidak boleh kita lihat. Ya, jangan sampai gara-gara kita nonton TV sebuah iklan, sebuah film, ya, menimbulkan syahwat ketika kita melihatnya. Hati-hati. Atau kita ketika sedang streaming melihat YouTube dan sebagainya, melihat lawan jenis yang bukan mahram tentunya, kemudian kita ada hasrat, ya, sehingga ada ser-ser-ser dalam diri kita, ya, menyebabkan itu bisa menolak tertolaknya pahala saum kita. Rugi. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan pahala saum itu adalah sumpah palsu. Ya, sumpah palsu ini artinya dia berani bersumpah atas dasar kebohongan. Bersumpah tidak atas dasar sebuah kenyataan tapi sebuah kebohongan. Dia berani menyatakan bahwa saya melihat ini padahal dia tidak melihat. Atau ditanya, apakah kamu sudah sholat? Ya, saya sudah sholat padahal belum. Ya, kemudian dia bersumpah bersaksi segala macam. Ya, apakah kamu yang mencuri mangga? Bukan, saya tidak mencurinya. Itu juga termasuk ke dalam sumpah palsu. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, dari kelima hal yang menyebabkan batalnya dari pahala saum itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ada yang bisa membatalkan saum,
ada yang membatalkan pahala saum. Kalau misalnya sesuatu yang membatalkan saum kita lakukan, itu bisa diganti dengan qada. Tapi kalau misalnya yang membatalkan pahala saum, ini bagaimana cara kita mengqadanya? Contoh begini, orang batal saumnya di bulan Ramadan gara-gara sedang haid, nifas, atau sakit, atau safar dan sebagainya. Kemudian dia berbuka ya di siang hari dengan makan, minum dan sebagainya, atau gara-gara sakit, itu bisa diqada. Ya, saumnya batal tapi bisa diqada nanti di luar Ramadan. Nah, masalahnya kalau misalnya yang batal adalah pahalanya, kita saumnya tetap sah, kita itu tetap harus diselesaikan. Jangan mentang-mentang misalnya sudah berbohong lantas kita langsung berbuka, nggak bisa. Ya, jadi saumnya harus terus berlanjut sampai maghrib. Ya, sudah ghibah, sudah namimah, tetap berlanjut, tidak bisa menjadi membatalkan saumnya, nggak bisa diqada. Ya, maka sungguh sangat rugi kalau misalnya kita tidak bisa menghindari dan tidak mengetahui hal apa saja yang memang bisa menyebabkan pahala saum kita. Hadis yang tadi saya bacakan ya, berdasarkan pendapat dari para ulama itu adalah hadis yang lemah. Namun tetap hadis lemah ini bisa digunakan, ditakwilkan, takwil atau di pelajarannya bisa diterima bahwa yang dimaksudkan di sini adalah membatalkan pahala saum, bukan yang membatalkan saum. Adapun nanti hal-hal yang membatalkan saum, insya Allah nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, mengenai apa saja yang membatalkan saum ya. Kalau yang sekarang apa saja yang membatalkan pahala saum, insya Allah di lain kesempatan. Itu saja sementara yang bisa disampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah dan kekurangan serta kesalahan semata-mata datangnya dari saya pribadi yang masih banyak kekurangan ya. Masih sama-sama kita belajar senantiasa setiap hari harus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Insyaallah ya. Hayanah tatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.